Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridawati Arianto. Saya dari Prodi PAI Reguler semester 5. Saya di sini ingin mentuntaskan mata kuliah Masail Fiqhiyah dengan menjelaskan dua tema, yang mana itu tema monogami dan poligami. Langsung saja. Monogami berasal dari bahasa Yunani, yakni monos dan gamos. Monos diartikan sebagai satu, tunggal atau sendirian, dan gamos diartikan sebagai perkawinan. Jadi monogami dapat diartikan dengan perkawinan tunggal, hanya ada satu ikatan pernikahan. Sedangkan secara terminologi, monogami memiliki dua arti, diantaranya adalah suatu kebiasaan atau kondisi dari perkawinan yang dilakukan hanya pada satu orang pasangan pada satu waktu. Juga diartikan sebagai suatu perkawinan satu pasangan berlangsung seumur hidup. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa mustahil berlaku adil terhadap istri-istri. Dengan jelas ini bahwa perkawinan yang ideal itu dalam Islam adalah monogami. Para ulama menetapkan bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam rumah tangga maka diperbolehkan melakukan poligami sampai 4 istri. Jika sebaliknya masih belum mampu berlaku adil, maka hukum monogami terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 dan 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in hibtum alla ta'dilu fawahidah, yang artinya jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Ditambah dengan ayat 129, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastati'u an ta'dilu. Artinya, kalian tidak akan mungkin bisa berbuat adil, maka menolak poligami dengan dalih bahwa laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil. Tujuan nikah monogami untuk mewujudkan cita-cita Islam dalam pernikahan, yakni menciptakan kondisi yang sakinah, mawadah, dan warohmah baik untuk istri maupun untuk suami. Yang kedua itu materi tentang poligami. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu polu dan gamein. Polu berarti banyak, gamein berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Dapat dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan pihak suami yang mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya, istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya. Adapun dalam istilah kitab fikih, poligami disebut dengan ta'adud al-zaujat, yang berarti banyak istri. Bahwasanya poligami dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah. Bahkan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu birahi. Sehingga poligami ini akan menimbulkan malapetaka dan bencana yang tragis yang melanda dirinya dan masyarakat. Kemudian, para ulama menetapkan bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam rumah tangga maka diperbolehkan melakukan poligami sampai 4 istri berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 3. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Menurut pandangan jumhur ulama mengenai ayat tersebut turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya, sehingga terabaikan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya. Daripada itu, diperbolehkan berpoligami dengan tujuan tertentu, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu birahi. Jika dilihat poligami yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita kemudian menjadi istrinya. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Adanya persetujuan istri atau istri-istri. Maksudnya syarat ini berupa persetujuan lisan maupun tulisan. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
Dan yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan yang keempat, faktor penyebab poligami secara umum diantaranya: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga, istri tidak dapat memberikan keturunan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.